Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Trofis, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja gejala-gejala khusus pada pemeriksaan kelenjar tiroid. Di sini kita harus tahu pada penyakit yang berkaitan dengan kelenjar tiroid, salah satunya adalah hipertiroid dan hipotiroid. Kita harus mengetahui sebelumnya bahwasanya hipotiroid adalah ketika sekresi T3 dan T4 berkurang menyebabkan BMR atau basal metabolic rate, metabolisme di tubuh seseorang akan berkurang, sehingga biasanya orangnya itu bakal cepat lemas, lelah, kemudian penurunan berat badan berlebih, tiba-tiba intoleransi terhadap suhu dingin, dan juga badannya juga akan kurus. Selanjutnya ada yang namanya hipertiroid. Untuk hipertiroid ini adalah kebalikannya, yaitu ketika sekresi T3 dan 4 itu berkurang, berlebih, menyebabkan peningkatan berat badan meningkat karena BMR-nya meningkat, ya, basal metabolic rate di tubuhnya meningkat, intoleransi terhadap suhu panas, sering berkeringetan, dan sering juga mengalami diare. Lalu kemudian mungkin ada beberapa nanti nama-nama atau nama-nama gejala khusus yang memang jarang kita temukan tapi menjadi ciri khas dalam pemeriksaan fisik kelenjar tiroid, yaitu pada gerak bola mata dan juga pada di pemeriksaan lokalis nanti akan saya jelaskan. Pada pemeriksaan gerak bola mata itu ada yang namanya lead lag. Lead lag itu adalah ketika kelopak mata berada di atas iris setelah gerak bola mata ke bawah. Kemudian bisa kita temukan, bisa kita tahu juga adanya Geoffroy's line, yaitu ketika kita menatap ke atas tidak ada kerutan dahi. Kemudian adalah von Graef sign. Von Graef sign ini mungkin nanti akan dijelaskan di gambar, akan ditampilkan. Von Graef sign ini adalah ketika gerak bola mata ke bawah, kelopak mata tidak dapat mengikuti. Kemudian adalah Stellwich sign. Stellwich sign ini mata itu jarang berkedip, sehingga bisa saja menimbulkan edema konjungtiva. Kemudian adalah Mobius sign, yaitu kelainan pada konvergen mata. Ini bisa terlihat ketika kita melakukan gerakan bola mata menjauh dan mendekat seperti ini. Oke, di sini akan ada abnormalitas pada gerakan bola mata. Kemudian adalah Griffin sign. Griffin sign ini seperti lead lag, ya, cuman ketika elevasi bola mata ke atas. Dan juga kita harus tahu mungkin sebelum gerakan bola mata atau exophthalmos, yaitu biasanya pada penyakit-penyakit autoimun, yang disebut autoimun, itu mata bisa menonjol keluar. Kemudian nanti mungkin saya akan menyebutkan apa itu yang namanya bruit. Nah, bruit itu adalah suatu pembesaran atau massa pada kelenjar tiroid. Nah, kenapa perlu dilakukan diperkusi di retroesternal untuk mengetahui apakah massa yang membesar itu akan menyebar ke daerah bawahnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait terminologi atau kata-kata khas yang memang sulit untuk ditemukan. Mungkin bisa saya jelaskan di sini. Ketika dalam video teman-teman mungkin bingung, ya, terkait gejala-gejala. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dok. Ya, perkenalkan, saya Dr. Kofi. Sebenarnya sudah ketemu, ya, atau pas anamnesis kemarin. Jadi di sini mau konfirmasi lagi nih, Pak. Nama Bapak Dekri Prayoga, ya? Iya. Oke, umurnya 19 tahun, kemudian tinggal di Gunung Sindur. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kelenjar tiroid, yaitu yang berada di bagian leher Bapak. Ya, saya ingin mengetahui apakah terdapat pembesaran atau malah sebaliknya. Nah, mungkin manfaatnya nanti saya akan melakukan deteksi lebih awal jika memang nanti kemungkinan ada komplikasi dan sebagainya. Nah, untuk kerahasiaan informasi insya Allah akan saya jaga. Apakah Bapak bersedia dalam pemeriksaan fisik ini? Iya, bersedia, Dok. Oke,
Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya adalah mengecek alat-alat. Sini ada sphygmomanometer, stetoskop, kemudian ada palu refleks, hand sanitizer, dan jangan lupa adalah untuk timbangan berat badan. Dan biasanya juga dibarengi dengan meteran untuk mengukur lingkar lengan atas dan tinggi badan. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan keadaan umum. Kita lihat dari keadaan pasien apakah tampak sakit berat, sedang, sampai ringan. Kemudian apakah terdapat agitasi, cemas, ataupun ketakutan. Selanjutnya pemeriksaan tanda kita seperti biasa, kita periksa suhu, kemudian nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Terus kita periksa juga dari kesadaran skala GCS, apakah kompos mentis, terus somnolen, delirium, dan sebagainya. Kemudian kita periksa indeks massa tubuh pasien. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan ya Pak, berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas dan lingkar pinggang. Nah, jadi setelah dihitung dengan rumus IMP, Bapak termasuk obes 2 ya. Oke, jadi pasien termasuk kategori obes 2. Selanjutnya adalah pemeriksaan generalis dari pasien. Jadi saya akan memeriksa di sebelah kanan pasien. Oke Pak, mungkin bisa geser. Oke. Untuk pemeriksaan generalis biar lebih gampang, mungkin kita coba lihat dari kepala, dari rambut. Isi ya Pak? Iya. Oke, sini kita periksa dari rambut apakah gampang rontok atau tidak. Terus kita periksa teksturnya kasar atau tidak. Di sini kita bisa mengetahui apakah terdapat hipotiroid atau tidak. Kemudian kita periksa pada kulit wajah pasien apakah lembab, kemerahan, apakah terdapat kekeringan, terus mungkin kulitnya terkelupas dan sebagainya, untuk mengetahui apakah terdapat kelainan hipotiroid atau hipertiroid, kemudian bulu alis dan sebagainya. Bapak mungkin bisa dibuka ya Pak maskernya. Oh iya. Ya, kita lihat dari diri pasien apakah terdapat tanda-tanda dehidrasi, kemudian anemia ataupun sianosis. Kemudian kita lihat dari mata pasien, Bapak bisa dilihat. Oke, apakah terdapat anemia ataupun jaundice kuningan. Nah, kemudian Bapak mungkin bisa julurkan lidahnya ya Pak. Oke, kita periksa apakah terdapat atrofi lidah atau tidak. Mungkin ini untuk menandakan apakah terdapat anemia pada pasien atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada mata pasien. Kita inspeksi apakah terdapat exophthalmos atau tidak, apakah terdapat konjungtiva anemis atau tidak. Kita periksa juga apakah dapat kemerahan, anemia, dan sebagainya. Kemudian kita periksa pada gerak bola mata pasien. Nah, jadi Bapak nanti ikutin dari jari saya Pak. Iya. Jadi kita membentuk huruf H. Oke. Oke, sekali lagi Pak. Oke, sini kita ingin mengetahui apakah terdapat kelainan gerak bola mata seperti Rosenbach sign, Jeffrey sign, lead leg, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan di scene lebih lanjut. Oke, kemudian kita periksa di bagian kulit ya. Oke, Bapak bisa tangan gini Pak. Tadi kita periksa ya apakah terdapat kekeringan atau tidak, kemudian apakah terdapat palmar erythema atau tidak di telapak tangan pasien. Kemudian kita lihat dari kuku pasien apakah terdapat koilonychia, onycholitis, dan sebagainya. Di sini kita bisa menandakan apakah terdapat tanda-tanda anemia, hipertiroid, dan hipotiroid. Nah, jadi Bapak bisa segini lagi Pak. Oke. Saya akan melakukan pemisahan tremor halus pada tangan pasien. Oke. Sekarang adalah pemeriksaan fisik untuk torak dan abdomen.
karena mungkin akan berkaitan dengan penyakit dari kelenjar tiroid. Jadi pertama kita inspeksi pada bagian toraks, di bagian lapang toraks apakah simetris atau tidak, lalu apakah terdapat pembesaran atau tidak, apakah terdapat sikatrik, bekas luka, jaringan parut, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan palpasi pada bagian toraks. Sebenarnya mohon maaf ya Pak. Iya. Kita palpasi di setiap lapang dada pasien. Nyeri tidak Pak? Enggak dok. Tidak. Oke, selanjutnya setelah melakukan palpasi, tadi kita perhatikan apakah ada massa atau tidak, apakah ada perbesaran atau tidak. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan pada jantung pasien. Sini kita lakukan auskultasi pada bagian apeks jantung pasien. Oke, kita perhatikan apakah denyutnya terasa, teraba, kemudian apakah kita lakukan palpasi, apakah terangkat kuat atau tidak, untuk menandakan apakah adanya hipermetabolisme atau hipertiroid akibat hipertiroid. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian abdomen. Nah ini kita lakukan inspeksi seperti biasa, apakah terdapat sikatrik, kemudian apakah terdapat edema, kemudian kita lihat kontur dari abdomen, apakah ada perbesaran atau tidak, kemudian lakukan palpasi di setiap lapang abdomen, khususnya di 4 kuadran. Apa ya Pak? Iya. Nyeri tidak Pak? Enggak dok. Nyeri tidak Pak? Enggak dok. Tidak ya, oke. Oke, setelah itu lakukan perfusi pada potong abdomen pasien. Oke, suaranya suara timpani normal. Kemudian kita lakukan konsultasi pada abdomen pasien, apakah terdapat bisi usus atau tidak. Maaf ya Pak, buka sedikit. Iya dok. Oke, dari ini kita bisa melihat juga adanya stretch mark pada bagian abdomen pasien dan ada bekas luka pada abdomen pasien. Terus lu sebut dok, apa gimana? Tunggu dulu. Iya, mungkin Bapak hafalin dulu atau iya. ingat-ingat dulu. Jauh dok. Oke, Pak. Jadi saya akan sebutkan angkanya, Bapak coba sebutkan nama hewannya. Mungkin nomor 2 Pak. Kuda. Oke. Nomor 7 Singa ya. singa. Oke, berarti tes daya ingat Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan refleks pada tendon Achilles pasien, apakah terdapat efek patologis atau tidak, apakah positif atau negatif. Kemudian kita lihat apakah ada ekstensi atau tidak. Oke Pak. Oke, refleks patologis pada pasien negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan lokalis pada pasien. Ini kita fokus pada kelenjar tiroid. Bapak mungkin bisa agak ekstensi atau maksudnya agak ke belakang. Kita inspeksi apakah terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian apakah kita lihat di bagian ismusnya juga apakah terdapat pembesaran dan sebagainya, apakah terdapat sikatrik, kemudian apakah terdapat bulir atau tidak. Mungkin nanti akan saya siapkan minuman ya.
Oke Bapak, selanjutnya saya akan ingin mengetahui lebih jelas. Jadi Bapak mungkin bisa, sebenarnya bisa mengulang deh, cuman mungkin bisa dilihat dengan minum air. Oh iya baik dok. Berapa menit dok? Nah, satu tegukan saja. Oke, saya lihat untuk kelenjar tiroidnya normal, tidak ada pembesaran. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Pak. Ini saya akan melakukan palpasi dengan cara bimanual posterior. Jadi saya akan berada di belakang Bapak, kalau Bapak bersedia. Iya bersedia. Oke, oke Pak, kita periksa di bagian kelenjar tiroid dan juga di bagian krikoid. Pak, oke Pak. Iya dok. Kemudian kita turun ke bawah. Dari kita turun ke bawah, kita lihat apakah ada yang terasa mungkin agak kenyal ya. Di sini adalah daerah di bagian ismus. Nah di sini kita perhatikan, kita rasakan apakah terdapat nyeri. Apakah nyeri Pak? Enggak dok. Tidak. Oke. Di sini kita rasakan apakah terdapat pembesaran atau tidak. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, mungkin Bapak bisa minum lagi ya Pak. Minum lagi dok. Ya, sambil saya palpasi untuk mengetahui apakah memang tidak ada perbesaran atau tidak. Ada Pak. Oke, mungkin nol udah Pak sekali. Oke. Oke, untuk palpasi kelenjar tiroid pasien tidak ada kelainan, normal, tidak ada pembesaran dan sebagainya. Adalah pemeriksaan limfonodus pada daerah kelenjar tiroid. Apakah terdapat perbesaran atau tidak? Oke, tidak ada perbesaran. Selanjutnya adalah melakukan perkusi pada di bawah kelenjar tiroid pasien untuk mengetahui apakah ada goiter di bagian retrosternal. Siap Pak? Iya dok. Oke, jadi kita lihat apakah terdapat goiter atau pembesaran pada kelenjar tiroid sampai ke daerah bawah. Kemudian kita lakukan auskultasi untuk mengetahui apakah terdapat bruit di bagian daerah kelenjar tiroid pasien. Oke, melakukan auskultasi, tidak ada bruit pada daerah kelenjar tiroid pasien. Oke Pak, setelah pemeriksaan fisik tadi dari mulai keadaan umum sampai pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan vokalis di kelenjar tiroid Bapak, biasanya tidak ada kelainan apa-apa. Jadi tidak ada, saya tidak mendeteksi ada suatu penyakit yang mengarah ke kelenjar tiroid. Nah, mungkin jika memang nanti Bapak ada keluhan lain, nanti Bapak bisa konsul lagi ke saya. Mungkin apakah Bapak ada ini ditanyakan Pak? Cukup sih dok. Oke, oke Pak, mungkin terima kasih atas kedatangannya. Memang ada keluhan atau apa bisa datang lagi ke sini. Baik dok. Terima kasih. Masih dok.